dengan Filmora. Kenapa Filmora? Karena sudah dijelaskan di part 1 sih ya. Karena Filmora itu merupakan aplikasi untuk mengedit video itu yang tidak berat gitu, jadi ringan. Dapat diinstal di laptop atau di HP smartphone dengan kapasitas yang tidak terlalu besar gitu RAM-nya. Ini kalau laptopnya RAM hanya 2 GB juga bisa kita install. Baik. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, jelaskan lagi gitu ya. Saya jelaskan lagi tentang Wondershare Filmora. Jadi Wondershare Filmora adalah sebuah software atau aplikasi video editor yang dirancang untuk membuat video dengan sederhana dan mudah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali aplikasi untuk mengedit video itu, selain Camtasia itu sudah dibahas juga di part 1, ada juga KineMaster, ada juga Adobe Premiere ya. Kalau untuk yang pro itu ada Adobe Premiere. Jadi Adobe Premiere lebih banyak fitur dan tapi membutuhkan suatu keterampilan yang lebih gitu untuk mengedit. Nah, untuk kita yang pemula gitu bisa kita pakai Filmora karena lumayan mudah. Di sini program ini sangat terkenal dan mudah gitu dalam mengedit sebuah video dan bisa dioperasikan oleh pemula dan juga profesional. Nah, ini tampilan awal. Jadi tampilan awal setelah kita install. Nah, cara menginstal Filmora dapatnya dari mana itu sudah dibahas di part 1 ya. Nanti di channel saya ada saya share. Terus bagaimana setelah diinstal, karena ini gratis ya Bapak Ibu. Biasanya kelemahannya kalau gratis itu suka ada watermark gitu ya. Jadi setelah kita edit lalu kita ekspor gitu ya. Biasanya di video kita itu tadinya tidak ada tulisan, jadi ada watermarknya, ada Filmora, misal Filmora atau Wondershare gitu ya. Tulisannya lumayan mengganggu juga kalau kita banyak sekali tulisan-tulisan gitu ya. Cara menghilangkan watermark itu juga sudah saya bahas di part 1 gitu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu silahkan lihat di channel YouTube saya, insya Allah nanti saya share. Nah, ini di Filmora itu ada beberapa versi, ada versi 9, ada versi 8, tapi yang cocok dengan laptop saya yang ini waktu saya zaman kuliah gitu ya masih saya pakai versi 8.2.2 gitu, jadi Filmora 8. Ini tampilannya kalau yang atas, yang ini Filmora 9, jadi tidak ada harus memilih ukurannya gitu ya. 16:9 atau 4:3 gitu, tapi untuk Filmora 9 pilihannya itu hanya new project atau open project gitu. Tapi yang saya itu yang bagian bawah ini sini saya pilih full feature mode karena saya ingin memakai beberapa fitur gitu ya. Kalau isi mode bisa juga, itu fiturnya tidak terlalu lengkap. Baik, kali ini yang saya akan jelaskan ini dalam 1 jam ke depan itu secara di sini cara mengedit video secara garis besar adalah yang kita lakukan itu adalah memotong, menggabung, memisah dan memutar video gitu. Nah, ini beberapa hal yang akan saya share gitu kepada Bapak Ibu. Yang pertama, memasukkan dan memilih media dari media library, menambahkan video dan media ke timeline atau garis waktu. Lalu mengakses sampel color atau sampel video, menghapus video atau klip dari timeline, memotong video, memisahkan video, menggabungkan video, memutar atau merotasi klip video, memasukkan background atau musik, memasukkan teks, mengatur transition, mengatur filter, mengatur overlays, elemen, dan menggabung foto atau video dengan split. Lalu yang terakhir adalah setelah kita edit semua, itu mengekspor video hasil editing. Oke, yang pertama memasukkan dan memilih media di media library. Jadi saya ini belum tutorial ya, jadi saya jelaskan dulu bagaimana caranya, nanti kita praktekkan ya. Yang pertama untuk memasukkan dan memilih media di media library, yang pertama nanti kita masuk seperti ini ya, ada media, ada fiturnya itu ada media, musik, teks, transition, filter, overlay, elemen, split screen, dan export. Nah, kita pilih media.
lalu kita pilih My Album. Nah, kalau Bapak Ibu pada saat awal pasti di My Album itu kosong ya. Caranya untuk kita masukkan memasukkan video dari video yang kita punya di folder di komputer ke My Album. Pertama kita buka folder yang berisi video yang akan diedit. Jadi kita buka dulu foldernya, misalnya ada di komputer, ada di data, misalnya di D gitu ya. Lalu kita import atau masukkan video yang akan diedit. Bisa diseret gitu ya, bisa diseret, diambil dari folder, diseret masukkan ke sini, atau bisa juga import. Di sini ada kata import, kita klik import, lalu nanti akan ada penjurusan, misalnya dari folder mana yang akan kita pilih begitu. Lalu ini untuk memilih beberapa file, tekan dan tahan kontrol, lalu klik thumbnail media yang ingin Bapak Ibu pilih. Yang keempat adalah atau Bapak Ibu bisa menemukan file media tertentu dengan menggunakan kotak pencarian search di sini. Nanti bisa kita masukkan atau memilih media di media library. Oke. Yang selanjutnya menambahkan video dan media ke timeline. Di sini kan sudah ada beberapa media atau video ya. Media itu maksudnya bisa berupa video, bisa berupa gambar, logo, ataupun musik, ataupun latar. Ini latar papan tulis seperti ini. Mau kita tambahkan ke timeline. Timeline itu yang sebelah sini. Nah, ini timelinenya. Di sini ada 0, ini 1 detik, 2 detik, 2 detik ya, ini berapa detik. Ini timelinenya. Caranya klik pada thumbnail klip video atau media lain di media library, kemudian seret dan letakkan di timeline. Misalnya kita mau ngambil ini nih, kita klik lalu seret atau dibawa ke sini gitu. Atau cara yang kedua itu misal kita mau pilih yang ini, klik kanan lalu akan ada tampilan ini, lalu kita pilih add to project. Oke. Nah, yang selanjutnya cara mengakses sampel color atau sampel video. Nah, di sini media masih tetap di media ya. Di tampilan media itu di sini ada sampel color. Jadi ada beberapa warna gitu ya. Filmora di sini mencakup beberapa warna sampel gambar diam, tapi gambarnya diam warna ya. Dan video cut down atau video intro hitungan mundur. Di sini ada video hitungan mundur, misalnya 3, 2, 1, atau mau dari 10 ya, terlalu lama ya. Ini ada dari 10, dari 5, atau dari 3. Di sini untuk mengakses sumber ini, klik media di bawah menu, maksudnya yang ini, lalu pilih sampel color atau sampel video. Nanti kita praktekkan ya. Ini cara menghapus, ini beberapa ya. Ada cara menghapus video atau klip dari timeline, memotong video, memisahkan video, menggabungkan video, membalik atau merotasi klip video. Ini yang pertama, misalnya kita mau menghapus klip dari timeline. Caranya klik kanan pada media timeline dan pilih delete, atau pilih klipnya dan tekan icon delete. Jadi di sana nanti ada icon delete di toolbarnya ya, atau juga tekan tombol delete pada keyboard laptop atau PC atau komputer Bapak Ibu. Lalu ini memotong video. Untuk memotong video kita harus mengarahkan mouse ke tepi kiri atau kanan klip dalam timeline saat icon trim tool di sini muncul nih, yang seperti ini. Nanti ada muncul seperti ini, itu untuk memotong video ya. Kemudian klik dan seret ujung klip ke depan atau ke belakang untuk memotong bagian yang tidak diinginkan. Nanti kita praktek juga bagaimana cara memotong video. Lalu memisahkan video, caranya kita klik dulu yang di timeline itu videonya, lalu kita klik kanan. Setelah klik kanan yaitu kita pilih split ya. Menggabungkan video caranya gampang, tinggal kita letakkan klip di timeline sesuai dengan urutan yang diinginkan gitu. Yang terakhir merotasi misalnya video kita itu potret gitu ya, mau dibuat landscape misalnya ya, berarti harus dirotasi beberapa derajat. Di sini klik kanan lalu advance edit, lalu kita pilih efek, lalu kita pilih flip begitu. Oke. Cara memasukkan background atau musik di sini, selain media kita klik di sini, ini fiturnya ya. Di sini
musik. Klik ikon musik, lalu pilih dan dengarkan musiknya terlebih dahulu. Caranya misalnya kita mau pilih yang ini Benjamin ya. Klik Benjaminnya, lalu kita dengarkan di sini play. Musiknya seperti apa, cocok atau tidak ya sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Lalu kalau sudah sesuai, baru kita seret atau masukkan, klik terus seret bawa ke sini. Nah, nanti otomatis menyesuaikan. Ini kalau dia musik nanti masuknya ke musik, kalau dia teks masuknya ke teks, kalau dia video atau gambar dia masuk bisa ke sini atau ke sini. Ini ada beberapa perbedaan di sini. Ada anak panah ke bawah ya. Ada anak panah ke bawah, yang ini tidak ada. Apa bedanya? Bedanya kalau tidak ada anak panah berarti itu sudah di-download terlebih dahulu, karena ini gratis ya, karena Filmora ini gratis, tidak berbayar gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang harus beberapa plugin ini harus kita download terlebih dahulu gitu. Kalau yang ini anak panah ke bawah berarti belum saya download. Nah, cara downloadnya tinggal di double klik, klik gitu ya. Klik lalu nanti dia loading mendownload. Setelah di-download baru bisa kita dengarkan. Setelah kita dengarkan misalnya itu cocok, baru kita tarik ke bawah. Lalu kita posisikan ke bagian mana yang mau dibuat ada musiknya gitu ya, atau backgroundnya. Itu untuk masukkan musik ya. Lalu kita masukkan teks. Bagaimana caranya? Banyak beberapa di sini banyak sekali ya. Untuk teks atau kredit kita klik teks atau kredit. Lalu kita pilih misalnya sebagai opener. Jadi sebelum ke video kita masuk dulu ke opener. Misalnya di sini mengedit dengan Filmora misalnya gitu ya. Misalnya ini kita mau yang mana, kita klik dulu, lalu kita play. Sesuai atau tidak, baru kalau sesuai kita tarik ke sini. Lalu kita bisa edit kata-katanya dengan double klik. Nanti kita praktekkan juga. Lalu ini mengatur fitur-fitur efeknya. Di sini ada efek-efeknya banyak sekali, ada transition, terus ada filter, ada overlay, ada elemen dan split screen. Gitu. Di sini transition itu apa? Transition itu ini sebenarnya di part 1 sudah dijelaskan juga. Transition itu untuk memilih efek yang diinginkan dalam pergantian video 1 ke video 2. Misalnya atau dari foto 1 ke foto 2 gitu. Jadi ada dari foto 1 kita mau ke foto 2, dia mau ada transitionnya seperti apa gitu. Untuk filter, di sini filter itu untuk apa? Filter itu untuk merubah perubahan warna yang diinginkan. Misalnya mau lebih cenderung ke terang atau warna biru atau warna hijau gitu ya. Ini di sini di filter. Lalu overlay. Overlay itu untuk memilih efek. Misalnya mau ada hujannya atau mau ada saljunya atau ada misalnya kayak film-film dulu gitu ya. Itu ada juga di situ. Elemen. Kalau elemen di sini, elemen itu untuk memilih animasi atau bentuk gambar atau maupun teks ya yang bisa digunakan, nanti kita praktek juga seperti apa. Lalu split screen. Split screen itu untuk menggabung ya. Untuk menggabung beberapa video atau beberapa foto. Misalnya mau ada menampilkan before and after misalnya gitu ya. Before, after gitu. Aku yang dulu sama yang sekarang berbeda. Misalnya di situ mau dibuat seperti itu. Ini di sini di split screen. Begitu, itu untuk mengatur fitur-fitur efek. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah selesai diedit, ini tinggal kita ekspor dan kita buat videonya. Caranya adalah di sini kita tadi di sini ada tulisan ekspor, di sini juga ada tulisan ekspor. Bisa Bapak Ibu pilih ini atau ini, tapi saya lebih seringnya pakai ini. Export project misalnya ya, export, lalu akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa mengatur atau memilih formatnya mau format apa, misalnya bisa WMP, MP4, AVI, MOV gitu ya. Tapi saya lebih sering pakai MP4. Diklik MP4, lalu di sini namanya mau apa biar bisa kita gampang mencarinya gitu, misalnya sosialisasi atau apa gitu ya. Ini save to, save to-nya mau disimpan di mana gitu, di folder yang mana, kita klik ini foldernya, kita klik foldernya, lalu kita masukkan atau kita pilih folder yang akan kita masukkan atau kita, pada saat menyimpan video ini agar lebih mudah untuk dicari gitu. Lalu kita juga perlu memilih resolusi.
atau resolution. Di sini tinggal kita klik setting. Saran saya karena Filmora itu ringan ya, jadi Bapak Ibu pilih yang tidak terlalu tinggi resolusinya gitu. Yang sedang saja, ini sekitar 720 atau dikali 480. Nah, pernah saya buat resolusinya tinggi, itu membuat pada saat saya klik ekspor itu loadingnya lama sekali, bisa sampai 3 jam atau sampai 4 jam saya pernah kalau kita buat resolusinya tinggi. Nah, tapi kalau resolusinya sekitar seperti ini ya, itu beberapa menit juga selesai. 3 menit atau 2 menit juga sudah selesai diekspor. Begitu Bapak Ibu. Baik, itu materi-materi yang saya sharing ya. Kita coba untuk tutorial atau kita praktekkan mengedit video dengan Filmora-nya. Oke. Nah, ini versi yang saya pakai 8.2.2 untuk laptop yang jadul ya, alhamdulillah bisa. Nah, ini tampilannya, ini versi 8, saya pilih klik 16:9 landscape ya, di sini full feature mode. Nah, seperti ini. Jadi tampilan awal seperti ini karena saya sudah beberapa memasukkan video di My Album, jadi masih ada bekas yang kemarin gitu ya, atau bekas yang tadi. My Album di sini bisa berupa video, bisa berupa icon atau logo, atau bisa juga rumus-rumus ya, atau bisa juga musik di sini. Nah, misalnya kita coba sampel color ya, atau sampel video gitu ya, sampel video. Kita klik sampel video untuk membuka video. Misalnya kita mau pakai yang ini seperti apa, kita play aja dulu. Nah, ini hitungan mundur ya, tadi ya sudah saya sampaikan 3, 2, 1. Oke, kita pakai misalnya, cara pakainya tinggal kita klik kanan lalu add to project. Nah, seperti itu. Atau bisa juga, misalnya ini gak jadi ya, kita hapus. Cara hapusnya gimana? Ini diklik dulu lalu ada tanda ini delete, atau bisa juga delete dari keyboardnya. Cara yang kedua, bisa kita seret, ditarik. Nah, seperti itu ya. 3, 2, 1 dan seterusnya. Oke, setelah itu misalnya saya mau ada pembukaan ada tulisan dulu muncul, setelah 3, 2, 1 itu muncul judul gitu ya. Misalnya judulnya yang ini sebagai openernya. Kita coba dulu. Nah, seperti ini. Atau mau yang mana Bapak Ibu bisa pilih ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini ada anak panah ke bawah berarti belum di-download. Klik, tinggal double klik, klik gitu. Nah, ini lagi loading. Oke. Misalnya saya pilih yang ini ya tadi ya. Yang lebih simpel. Kita tarik atau klik kanan di sini. Klik yang ini plus aja, add to project, atau bisa kita tarik ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua ya, bagian gambar dan bagian teks gitu. Kenapa ada teks? Karena di sini di layarnya, nah di sini ada tulisan your title here. Ya, di sini bisa kita edit tulisannya. Jadi dua ya, nah, dihapus aja. Oke, cara ngedit teksnya kita double klik yang ini. Nah, lalu muncul seperti your title here. Di sini kita ganti misalnya mengedit video dengan Filmora, diketik sendiri. Nah, ini kan tulisannya, coba Bapak Ibu lihat di sini tidak cukup ya. Jadi bisa kita ubah atau ukurannya di sini kita sesuaikan. Ini terlalu kecil, kita besarkan. Lalu kita bisa geser-geser sini. Enaknya itu di sini ada horizontal dan vertikalnya gitu ya. Jadi biar kita tahu oh itu pas di tengah-tengah. Misal ini your title here misalnya
VCT batch 605. Ini tulisannya kurang kelihatan, misalnya kita sorot dulu lalu kita bold aja, kita bold, atau mau dimiringin gitu ya, boleh dicoba seperti itu. Kita coba dulu play dari sini. Ini oke dulu ya, kita coba di play. Nah, mengedit video dengan Filmora. Oke. Setelah itu misalnya sebelum kita ke video, kita mau memasukkan foto kita, misalnya foto kita, kita ke My Album, lalu kita ke folder, misalnya kita mau masukin foto saya ini ya, kita seret atau kita tarik ke sini, ke My Album, ke sini, tek. Nah, langsung ada ya. Maaf ya, cantik sekali nih. Udah seperti ini kita masukkan ke sini. Tapi saran saya, karena saya ingin misalnya fotonya tuh tidak full, tapi saya ingin ada background di belakangnya dulu, berarti kita buat backgroundnya dulu di sini. Karena warna hijau, kita samakan lagi warna hijau misalnya. Nah, di sini untuk apa? Ini backgroundnya untuk background foto saya di sini. Nanti foto saya ada di tengah-tengah atau di pinggir gitu. Setelah itu kita ke media lagi yang tadi ya, My Album, yang foto saya ini saya tarik ke sini. Nah, saya sarankan ke bawah, nah gitu, ke bawah, karena dia nanti paling atas gitu, paling atas ya, nggak ketutupin sama layarnya. Nah gitu, misalnya mau di tengah nih, dikira-kira aja Bapak Ibu. Nah, setelah itu mau memasukkan teks, misalnya mau ada nama saya seperti apa, kita klik teks kreditnya, title, enggak, subtitle, enggak, lower ini ya. Misalnya yang ini mau seperti ini, kita play dulu. Nah, mau seperti ini misalnya, atau mau yang mana ini misalnya ya, kita seret, tarik. Nah, jadi menyesuaikan, kalau dia teks, dia masuknya ke teks juga, ke tag ya di situ. Kita sesuaikan dengan garis ini. Seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kita edit lagi teksnya, kita double klik di tag yang ini, klik. Nah, kita masukkan misal nama saya Tia Mulyawati SPD. Ya, ini sudah kan ya? Ini sudah. Terus yang bawahnya mau apa? Misalnya SMKN 1 Cibadak. SMKN 1 Cibadak. Atau ada tulisan dulu di atasnya itu. Ini di oke dulu ya. Bapak Ibu bisa juga ini tulisannya diedit di sini. Atau mau dipakai misalnya nggak terlalu kelihatan, kita pengen yang ini. Nah, jadi kelihatan ya. Tuh, diatur aja Bapak Ibu, misalnya mau yang ini. Nah, seperti itu. Ininya boleh di animationnya mau dipilih mau yang sesuai keinginan Bapak Ibu. Kita oke. Lalu di atasnya mau ada tulisan presenter atau pemateri, misalnya kita masukkan lagi aja teks kreditnya, mau title atau custom, ini aja ya, subtitle aja, lower. Misalnya yang ini harus double klik dulu, belum di download. Atau ini aja, kita editnya yang ini sebagai presenternya. Presenter. Oke, seperti itu. Jadi kita mulai coba ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oh, itu salah ketik ya. Ada kalau salah ketik tinggal kita double klik lagi, klik. Ini bukan koma tapi titik ya. Oke. Gitu. Lalu kita mau masuk misalnya setelah itu langsung ke inti. Misalnya ke inti ke record Filmora yang kemarin, misalnya ini di part 1.
Ini di part 1 misalnya yang ini ya, record Filmora saya ambil tag, saya ambil ini udah pernah dimasukin. Ini ya, kita tarik ke sini. Nah, saya sarankan di yang kedua, jangan yang pertama. Yang pertama itu biasanya dia sebagai background gitu. Nah, diklik. Nah, bisa kita edit-edit, bisa kita cut juga bagian-bagian yang tidak pentingnya. Kita play dulu. Edit bisa kita cut bagian. Ini yang part 1 ya. Oke. Misalnya sudah pernah saya edit itu. Nah, ini karena terlalu panjang kita kecilin aja ininya, waktunya. Bukan dikecilin ya, tapi dipersingkat gitu ya. Di menit ke berapa. Bisa terlihat di bagian ini. Bisa kita play. Berapa kali mencoba untuk mengedit video, dan sudah beberapa video juga yang sudah saya share di channel YouTube saya gitu ya. Oke, sampai situ misalnya. Yang bagian sebelah kiri itu mau saya hapus, bagian sebelah kanan mau saya pakai. Harus kita cut, berarti harus kita potong dulu. Caranya kita klik dulu ini bagian videonya, lalu ada tanda split gitu ya. Kita split atau ada tanda gambar gunting gitu ya. Potong. Nah, dipotong. Setelah itu yang ini bagian sebelah kiri tidak akan saya pakai. Bisa klik kanan delete, atau bisa juga klik dulu terus ini ada gambar tong sampah ya. Nah, gitu. Nah, bagian ini kan jadi kosong. Ya, bagian yang kosongnya tinggal kita geser saja ke sini. Nah, perbesar lagi ya agar terlihat. Nah, ini kan kelebihan. Nah, sebelah situ. Coba kita cek dulu dari sini. Baik. Nah, jadi langsung ke situ ya. Oke. Ini bisa kita geser misalnya oh dari sini, dari tampilan nama saya ke video itu mau ada transition dulu misalnya. Mau ada transition seperti ini, bar misalnya. Kita klik, terus kita seret ke sini. Ininya geser ya ke sini ya. Oke, kita coba seperti apa tampilannya. Baik. Tinggal dirapi-rapiin ya Bapak Ibu. Bisa, atau misalnya nggak mau pakai ini, tinggal dihapus. Nah, misalnya kita potong lagi sebelah sini materinya karena terlalu panjang misalnya. Kita bagian-bagian yang tidak perlunya kita hapus. Misalnya mau sampai sini. Seperti tadi kita split lagi untuk dipotong bagian-bagian mana yang tidak perlunya. Nah, kita potong. Sini, split. Ininya kita hapus. Klik kanan lalu delete. Begitu. Lalu Bapak Ibu misalnya ada juga sih di luar ini misalnya ada yang lebih pro lagi seperti ini. Saya pernah ini di media ya. Saya pernah tag video menggunakan green screen. Green screen itu nah ini seperti ini. Tapi ini karena saya pakai kamera DSLR, jadi memorinya terlalu besar, jadi biasanya suka ada apa sih loading antara gambar dan suara tidak sinkron gitu kalau terlalu besar memorinya. Nah, seperti ini nih green screen. Green screen itu apa? Biar apa gitu ya pakai green screen. Tujuannya agar backgroundnya ini bisa saya edit dengan background apapun gitu. Misalnya di belakangnya mau ada papan tulis seperti ini. Ini papan tulis sama video-videonya saya download. Yang background ini saya download dulu dari internet lalu kita masukin ke sini ya. Gak tersedia, tidak tersedia di otomatis di Filmoranya. Misalnya kita mau membuat background di sini dengan papan tulis, kita ganti green screen atau layar hijaunya itu dengan papan tulis. Caranya kita seret ini dulu. Misal bagian sini ya.
Terus nah, agak loading. Misalnya bagaimana ya? Oke, misalnya bagian sini. Buat rumah belajar, perkenalkan. Misalnya ini mau di-cut dulu. Saya hapus lagi. Jadi lihat ini. Ini sedikit aja, biar contoh aja ini ya, hanya untuk contoh. Di-cut lagi. Ini saya hapus. Nah, di bagian pas di sini, di ininya disimpan sebelah sini. Saya masukkan papan tulis gitu ya. Saya masukkan papan tulis. Saya masukkan gambar papan tulis sebagai agar dipakai untuk background ya. Kita tarik, lalu kita geser sebelah sini. Ini nggak bisa digeser ya. Atau kita coba dulu ini nih yang sebelah sini ya. Maaf ya, karena videonya agak besar jadi agak loading di sininya. Saya hapus dulu bentar. Saya coba di sini aja biar lebih mudah ya di depan. Ini yang membuat lama tuh seperti ini untuk mengedit video tuh, jadi kita pada saat timeline yang ininya, yang ngedit ininya yang susah gitu, agak susah sih ya, lo butuh kesabaran gitu dan butuh waktu gitu ya. Misalnya mau di-cut di sebelah sini, ini diklik dulu terus di-cut, terus ini dihapus. Maaf agak lama. Lalu misalnya mau sampai sini, ini diklik dulu, di-cut, dihapus. Nah, coba ini contoh saja ya. Contoh bagaimana cara menghilangkan green screen-nya. Kita ganti dengan papan tulis. Ini kita klik kanan lalu ada tulisan green screen. Klik kanan green screen. Lalu di sini di marks-nya itu make part of the clip transparent. Di sini kita klik ya. Kita klik. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi green screen-nya hilang. Lalu diganti dengan papan tulis. Begitu. Kita oke saja ya. Kita atur ini papan tulisnya, kita sesuaikan dengan durasinya dengan saya muncul di situ. Oke, kita coba ya. Oke, kalau di sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Tia Mulyawati, guru fisika di SMKN 1 Cibadak. Oke, itu seperti itu. Misalnya kita mau perkecil gambarnya, bukan sayanya ya, cuma susah. Nah, ini gambarnya diperkecil. Misal saya mau di sini, atau saya mau di sini, atau diperbesar lagi. Itu tergantung Bapak Ibu bisa edit sendiri ya, seperti itu. Nah, pada saat ini di video itu saya menjelaskan nama saya. Saya Tia Mulyawati. Nah, saya Tia Mulyawati. Misalnya saya mau ada tulisan lagi, nama saya gitu ya. Misal saya pilih ini, set di sini, tarik saja di sini, lalu double klik, lalu kita tulis nama saya, biar lebih fokus gitu ya, Mulyawati. Oke, double klik lagi yang bawahnya, misalnya SMKN 1 Cibadak. Oke, seperti itu. Itu ya, itu untuk mengedit video memakai green screen dan latarnya atau backgroundnya kita ganti dengan papan tulis atau dengan pemandangan atau dengan ya apa yang ibu bapak inginkan, seperti itu. Lalu di sini misalnya kita mau memasukkan ini beberapa video sih ya. Misalnya saya
ada ini video dari anak, dari murid, tugas membuat disinfektan. Saya mau edit, kita tarik. Misal ini project yang berbeda ya, misalnya ya. Kita tarik ke sini. Maaf, ini geser dulu. Ini mah contoh ya. Kita tarik ke sini. Nah, pada saat pembawa video yang presenternya itu menjelaskan ada bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, misalnya untuk membuat disinfektan. Di sini pakai Wipol ya. Mau ada tulisan misalnya di bawahnya di sini Wipol, kita pakai Wipolnya 2 sendok makan misalnya gitu ya. Caranya kita sesuaikan dulu, arahkan dulu waktunya, kita cek dulu. Nah, kenapa saya memilih Wipol? Oh, pada saat dia bilang Wipol, nah pada saat itu muncul, misalnya ingin muncul tulisan, misalnya subtitle, misalnya yang ini seperti ini. Nah, kita pakai saja ke sini. Mau ada tulisan apa tadi? Diedit di sini ya. 2 sendok makan Wipol. Wipol bisa Wipol. Misalnya gitu ya. Kita oke. Terus misal biar kelihatan kita saya mau pilih ini tulisannya, terus anak makan Wipol. Terus yang ini bagaimana? Yang ini yang satu lagi gak kita pakai. Ya udah kita hapus saja, kita sorot, kita hapus. Lalu nanti hilang sendiri. Lalu kita geser di pas tengah. Gitu. Jadi pada saat anak ini bilang pakai Wipol, ada tulisan Wipolnya. 2 sendok makan Wipol. Saya memilih Wipol karena di sini ada tulisan bunuh kuman. Oke. Terus dan seterusnya, ini misalnya pakai sendok, caranya yang tadi lagi, subtitle lagi, ditarik lagi ke sini, gitu, diedit lagi, sendok misalnya. Sendok plastik. Ini. Oke, yang ini kita mau hapus, yang satu lagi ini kita hapus, kita simpan di tengah-tengah. Ini enaknya ada horizontal vertikal ini biar kita tahu dia pas di tengah atau tidak, gitu ya. Nah, alat yang kedua itu yaitu sendok. Nah, jadi tulisannya keluar. Oke, itu Bapak Ibu. Terus terakhir saya mau misalnya memasukkan ini elemen bisa dipilih-pilih ya, untuk logo-logo overlay juga saya tidak pakai. Ini misalnya kita langsung ke, karena waktunya ya sedikit lagi, kita langsung ke musik ya. Belum kita setelah, biasanya musik itu saya suka di akhir gitu, karena ini mudah gitu untuk musik. Misalnya saya mau pakai ini, kita dengarkan dulu. Misalnya nggak agak sesuai, coba lagi ini. Oke, misalnya yang ini kita tarik. Oh ya, caranya kita tarik, misalnya mau pakai yang ini, durasinya 2 menit 57 detik, kita tarik ke sini. Nah, nanti otomatis menyesuaikan dengan timelinenya di sini bagian musik. Seperti apa, kita coba ya. Oh, fotonya jadi gak ada ya. Nanti deh diedit lagi ya, fotonya jadi hilang. Ini dari sini ke pas saya berbicara di sini nih, pas saya berbicara pasti musiknya kencang juga. Nah, di sini ada apa sih? Jadi saya ngomong musik juga kenceng. Nah, ini bisa kita edit juga suaranya atau volumenya. Caranya double klik yang ini. Misal kita mau mengoptimalkan suara saya pada saat di video, double klik. Sudah double klik, di sini ada tulisan audio.
Nah, di sini ada volume. Volumenya bisa kita full. Full misalnya 200 ya. Seperti itu. Oke. Terus yang ini bagaimana? Yang ini suaranya kan masih kenceng yang backsound. Kita cut saja, kita split gitu ya. Split. Lalu yang ini volumenya tetap sama, yang ini volumenya mau kita kecilkan. Caranya double click. Lalu kita kecilkan volumenya mau sampai berapa? Misalnya mau sampai 15, 16, misalnya 16 ya. Oke, kita coba. Jadi nanti pada saat saya berbicara musiknya menjadi pelan. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Tia Mulyawati, guru fisika di SMKN 1 Cibadak. Oke, seperti itu. Jadi pada saat saya berbicara di video itu musiknya jadi pelan atau kurang pelan lagi, kita double klik lagi, kita kecilkan lagi, lalu oke. Gitu. Jadi pada saat saya berbicara di sini, perkenalkan saya Tia Mulyawati. Oke, jadi volumenya mengecil untuk yang backsound. Terus di akhir misalnya mau diperbesar lagi musiknya di sini. Misalnya musiknya di sini diperbesar lagi, kita split lagi. Volume di sini kita double klik. Volumenya besarkan lagi. Gitu. Oke. Ini contoh ya. Oh, maaf, bukan ini speednya tadi ya, volumenya ya, maaf, itu untuk speed tadi. Kalau speed itu untuk kecepatan, saya salah edit tadi. Kalau speed itu untuk kecepatan dari suaranya, bisa kita edit. Saya kembalikan lagi ke posisi awal di 1 agar ritmenya masih sama. Volumenya saya besarkan lagi. Oke. Kita coba ya. Oke, seperti itu cara untuk mengedit ritme atau kecepatan dari volume, kecepatan dari backsound atau musik, dan juga volumenya bisa kita edit mau diperbesarkan atau bisa juga diperkecilkan volumenya. Oke, jadi itu beberapa fitur-fitur atau plugin yang bisa kita pakai. Mengapa mengedit video itu butuh waktu yang cukup lama? Karena ini kesulitan atau kesabaran kita yang harus benar-benar diuji gitu ya. Begitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita edit, kita ekspor. Kita bisa klik ekspor yang ini, ataupun bisa juga klik ekspor yang ini. Misal klik ekspor yang ini, lalu kita create video. Nah, ada tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita mau pilih MP4, terus namanya video editing Filmora misalnya. Kita mau nyimpannya di mana? Nyimpannya misalnya di data, misalnya di mana? Di sini. Saat pelatihan basic. Oke. Terus di sini kita perlu memilih resolusi. Resolusinya kita pilih jangan yang terlalu high gitu ya. Kita pilih yang sederhana saja, yang sedang saja, 720 dikali 480. Ininya juga bisa kita atur-atur. Oke. Seperti ini. Nah, durasinya 12 menit. Kita coba ekspor. Nah, akan seperti ini. Jadi dia loading sampai beberapa menit, lalu kita kalau selesai suka ada pemberitahuan sudah selesai. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak cukup ya, jadi Bapak Ibu bisa belajar lagi di YouTube ataupun di Google ya, gitu, bagaimana cara untuk mengedit video dengan Filmora. Di handphone Filmora Go ya, iya di smartphone ini bisa. Laptop Filmora ya. Iya, lebih enak sebenarnya, lebih enak mengedit di laptop sih daripada di handphone. Kalau di handphone itu terbatas ya, karena timelinenya kecil gitu ya. Silakan, ada yang bertanya? Iya. Halo. Iya? Iya, Siapa? siapa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nina, silakan Bu Nina. Mohon maaf tidak raisian dulu. Ini saya sebetulnya saya awal Bu ya. Aduh, mengedit itu ya harus lagi. Jadi ini saya baru mau download bahan di mau untuk ke ini. Jadi terima kasih udah dikasih informasi, nanti saya pasti nanya-nanya, boleh japri nggak sih? Oh, boleh Bu, silakan Bu. Boleh. Boleh Bu tapi mudah nggak download di komputer, mudah nggak? Mudah Bu, kalau downloadnya mudah, installnya juga mudah, asalkan sesuai dengan versinya gitu. Jadi saran saya kalau laptopnya jadul, ini seperti laptop saya ya Bu ya, ini waktu saya kuliah tahun 2009, 2 giga ya. Windows 7 bukan? Windows 7, oh bisa Bu, Windows 7 pakai itu aja Bu, pakai Filmora yang versi 8. Oh, versi 8 ya. Filmora versi 8. Ya, nanti bisa di search ya. Di Google Filmora versi 8.2.2 gitu. Oh iya. Filmora versi gitu ya. Iya, itu diinstal. Setelah diinstal, Ibu karena ini gratis, pasti nanti setelah diekspor yang ini nih, setelah diekspor suka ada watermark. Watermark itu ada tulisan gitu ya, tulisan Filmora gitu. Bisanya besar, bisa besar, bisa kecil, tergantung itunya. Cara menghilangkan watermarknya sudah saya bahas di part 1 sih. Bapak Ibu Bu Nina bisa lihat nanti di channel YouTube saya ya Bu ya. Oh siap. Nanti di subscribe. Siap Bu. Jangan lupa like. Terima kasih ya. Ya Ibu, selamat mencoba Bu. Mudah-mudahan ini karena ini karena ini keterampilan, jadi harus kita coba gitu. Kalau kita aduh bisa nggak ya, nggak mungkin. Kalau cuma hanya pemikiran saya mau ngedit tapi takut gak bisa, tapi nggak dicoba ya nggak mungkin bisa gitu. Jadi intinya harus kita coba dulu, jadi kita belajar kepada diri kita sendiri gitu. Oh ternyata kalau diginiin bisa, diginiin nggak bisa gitu. Jadi dapat sendiri Bu. Insya Allah ini mudah. Iya. Iya. Siap. Kalau Ibu bisa, masa saya nggak bisa? Oh ya? Iya dong Bu. Iya. Anak-anak juga udah bisa Bu. Ya? Oh iya. Nanti saya nanya-nanya boleh ya? Mangga Bu. Saya chat ya Bu ya, nomor WA saya Bu ya. Oke, siap. Iya. Makasih ya Bu Tia. Iya Bu Nina, makasih juga Bu. Silakan, terima kasih Bu Nina. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Siapa ini? Oh ini Bu Tia, izin tanya. Ini Dina Bu Mil. Bu Hamil mau nanya katanya. Biasanya pas final tiba-tiba ngilang, nggak ke-save. Untuk menghindari itu bagaimana ya Bu? Makasih ya Bu Tia. Coba ya, ini nih coba. Karena saya share lagi screen yang saya, maaf ya, udah lama. Nah, ini kan sedang loading ya, di converting. Ini converting sampai beres gitu. Biasanya saya makanya di sini Bu Dina harus nge-save tuh di kemana gitu. Jadi harus diklik dulu save to-nya. Save to, terus diklik folder ini, lalu di folder mana yang akan kita simpen video yang sudah saya edit gitu. Jadi kita nggak kemana ya pada hasil editannya disimpan kemana ya, jadi tidak hilang gitu. Bukan hilang sih sepertinya, tapi entah di mana gitu. Bu Dina nyimpannya di mana gitu. Jadi untuk mengatur menyimpan di mananya itu folder di sini diklik. Ada gambar folder, diklik terus mau disimpan di mana, di D misalnya, di data. Begitu Bu Dina. Ini ada instruktur kita, alhamdulillah Pak Firman, ada yang mau ditanyakan atau ada responnya seperti apa Pak Firman? Iya. Bagus sekali Bu, Masya Allah. Tinggal nanti saya mau nyoba nih nanti nih nonton video rekamannya ya. Oh alhamdulillah Pak, mohon. Ya nanti masih diedit Pak. Belum diupload. Iya.
Makasih Bu. Iya, Bapak makasih. Oke. Mungkin itu saja presentasi hari ini yang luar biasa dari Bu Tia. Mudah-mudahan nanti pasti berguna sih karena Oke, tidak lama-lama itu saja ya, kita tutup meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.